Jumpa lagi dengan kami kelompok 1 mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia, yang mana acara pada hari ini adalah podcast untuk membahas bahasa Indonesia. Jadi topik pembahasan kita ini mengenai awal terbentuknya bahasa Indonesia gitu ya. Oke, ya, betul sekali. Jadi kira-kira nih teman-teman tahu nggak sih kayak mana awal bisa terciptanya bahasa Indonesia nih? Kalau menurut aku sih, sepengetahuan aku, kalau bahasa Indonesia itu awalnya itu adanya bahasa Melayu, yang dimana bahasa yang digunakan untuk melakukan perdagangan. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Jadi dari pernah saya melihat video yang mana bahasa Indonesia itu muncul di abad ke-7 dan di Indonesia diresmikan dengan Sumpah Pemuda. Saat itulah bahasa Indonesia diresmikan. Tapi awalnya ya sebelum Sumpah Pemuda itu ada juga tuh Bang, dia Muhammad Yamin, tokoh kita. Dia mengusulkan bahasa Indonesia ini. Dia mengusulkan itu di Kongres Pemuda. Itu Kongres Pemuda pertama ya. Seingat saya itu tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, yang mana Muhammad Yamin itu mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Jadi diresmikannya baru pada tanggal 28 Oktober dari Sumpah Pemuda itu tadi gitu. Kalau boleh tahu, itu bahasa Indonesia diresmikan untuk negara kita pada tanggal berapa? Apa sama dengan Ya itu pas sesuai sama Sumpah Pemuda itu tadi. Jadi yang bagian ketiganya kan kita tentang bahasa yang satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia kan. Ya. Nah disitulah kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita gitu. Jadi sebenarnya kan awal bahasa Indonesia kita ini itu dari bahasa Melayu nih. Jadi kan bahasa Melayu ini sebenarnya nggak cuma di Nusantara aja, sampai di Asia Tenggara juga pakai bahasa Melayu gitu kan. Jadi kebetulan lagi nih daerah wilayah geografi kita kan Indonesia tuh sangat strategis untuk perdagangan dari jalur laut. Jadi banyak tuh pedagang-pedagang yang dalam berjualan tuh menggunakan bahasa Melayu. Walau nggak cuma bahasa Melayu, ada kayak bahasa Sanskerta juga dipakai. Tapi dari bahasa Melayu inilah cikal bakal bahasa Indonesia itu jadi bahasa persatuan kita pada tanggal 20 Oktober. Gitu. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih atau apa tujuan terbentuknya bahasa Indonesia ini, Bang? Jadi kan yang kita ketahui di Indonesia ini kan beragam sukunya. Ya, ada banyak. Tiap suku mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Dari Sabang sampai Dari Merauke. Sabang sampai Merauke. Betul. Yang kita tahu lah, kan tidak mungkin antara suku Aceh dengan Papua itu saling menggunakan bahasanya sendiri. Betul. Yang mana mungkin ya jelaslah tidak Tidak sinkronnya kan, nggak tidak sesuai. Mungkin nanti terjadi kesalahpahaman. Iya, tapi memang zaman dulu itulah digunakan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu sekarang sudah, Melayu kan kumpulan dari berapa negara dulu. Betul. Nah, jadi Indonesia ya kita tahu lah, Indonesia kan harus mempunyai ciri bahasa yang berbeda dari negara yang lain. Ya, bahasa Indonesia inilah yang untuk menyatukan suku-suku di kita. Yang berapa? Ada berapa suku di kita? Ada kira-kira nggak? Berapa suku di Indonesia? Yang penting lebih dari satu ya, Bang. Lebih dari satu, pas sekali. Oke. Tapi kenapa bahasa Melayu yang digunakan? Kenapa nggak bahasa yang lain? Kira-kira tahu nggak? Tadi kan udah dibilang Kenapa tuh? Tadi kan sudah dibilang Bang Agus bahwa bahasa Melayu itu dulunya bahasa persatuan sebelum terbentuknya. Iya, kenapa bahasa Melayu yang dipilih jadi bahasa persatuan? Kenapa nggak bahasa Batak? Kemungkinan itu bahasa Melayu mudah dipahami ya, dan mudah dimengerti oleh banyak orang. Sedang itu dari kosakatanya aja mudah dipahami, mudah dimengerti dan mudah diucapkan begitu saja. Sedangkan kalau dulunya pakai bahasa Inggris, itu hanya beberapa kalangan atau orang saja yang menggunakannya. Karena juga kan tahun berapa ribu tahun yang lalu kan banyak kerajaan. Ya, betul. Nah, jadi kerajaan itu mayoritas kan melihat dari pemimpinnya. Apa sih bahasa yang sering digunakan pemimpin dahulu? Dulu kan juga banyak kerajaan. Nah, kerajaan itu juga banyak berbagai bahasa. Nah, untuk mempermudahnya dibentuknya lah bahasa Melayu itu biar
tidak ada kesalahpahaman dan bahasa itu bisa menjadi bahasa persaudaraan di Nusantara waktu itu. Nah, sekarang apakah bahasa Indonesia itu masih dilestarikan atau apakah ada beberapa pergeseran dalam penggunaannya? Maksudnya gimana? Oh, mungkin kalau perkembangan Perkembangannya maksud saya. Kalau bahasa Indonesia itu udah apa ya bisa dibilang? Bahasa Indonesia itu semakin berkembang lah, karena sekarang kan bahasa Indonesia itu udah jadi apa ya, mata kuliah bahkan di universitas luar negeri kayak di Vietnam, Korea Selatan, di Belanda, di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mau dapat kamlot bisa tuh kuliah di luar negeri ngambil jurusan bahasa Indonesia. Baru kalian kayak mana tanggapan kalian sekarang? Kita kan sering nongkrong ini antara kayak kita mahasiswa. Ya. Kita kan banyak ini suku yang gabung. Ya. Pernah nggak dengar misalnya kita bahasa Indonesia, tiba-tiba teman kita menggunakan bahasa daerahnya? Sebenarnya ya sah-sah aja sih, fine aja selama yang dia gunakan bahasa daerahnya sama kawan itu ya kawannya ngerti kan. Tujuan berkomunikasi atau berbahasa itu kan untuk saling mengerti gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong tapi lawan bicara kita nggak ngerti ya untuk apa gitu kan. Jadi kalau misalnya kawan kita ada Batak-Bataknya, kita pakai bahasa Batak nyambung gitu kan. Kalau misalnya dia orang Melayu gitu, kita pakai bahasa Nias kan nggak ngerti gitu. Betul nggak Bu? Betul. Itu kalau untuk penggunaan bahasa daerah hanya kebanyakan orang hanya sepenggal kata bahasa daerah aja. Nggak semua bahasa daerah loh mereka gabungkan ke dalam bahasa Indonesia ketika berkomunikasi itu. Tapi kan dapat ilmu juga kita, biar kita juga paham dari bahasa daerah teman kita. Dapat wawasan juga. Dapat wawasan. Gitulah Bang. Nah, jikalau bahasa Indonesia ini kita adanya kesalahpahaman, itu bagaimana kira-kira? Misalnya hanya ada penyebutan dengan menyebutkan kalimat dengan singkat, bagaimana itu tanggapan kalian? Misalnya ada kita kan lagi berkomunikasi nih, nah katanya aku mau OTW nih. Nah, itu kan bahasa Indonesia. OTW itu bukan bahasa Indonesia yang baku. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai kalimat itu? Ya, sesuai yang saya bilang tadi, selama teman yang ngerti, it's okay. Itu kan termasuk apa ya, bahasa sehari-hari gitu kan, biar bahasa gaul, biar deket sama teman gitu kayak OTW. Tapi bahasa Indonesia juga sebagai bahasa yang memiliki banyak kata serapan. Kayak misalnya kan ada bahasa asing diambil diserap menjadi bahasa Indonesia, itu ada di KBBI itu namanya bahasa serapan gitu. Terus bahasa Indonesia ini sebenarnya udah mulai sangat berkembang semenjak Sumpah Pemuda, kayak udah diresmikan sama UNESCO sebagai bahasa internasional, bahasa yang resmi gitu kan. Terus bahkan di Vietnam pada tahun 2007 tuh bahasa Indonesia itu udah diresmikan sebagai bahasa kedua di Vietnam. Itu saking berkembangnya bahasa kita. Berarti bahasa Indonesia ini bukan hanya sebagai identitas negara kita aja kan? Bahasa Indonesia ini juga telah berkembang dan telah diadopsi oleh beberapa negara yang dimasukkan ke dalam mata pelajaran mereka, begitu kira-kira? Iya, kalau biasa di universitas sih, tingkat universitas mata kuliah kayak di Korea itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah yang dipelajari di universitasnya gitu. Lalu tanggapan kalian, kenapa negara lain ingin mempelajari bahasa Indonesia? Apakah mereka ingin datang ke sini untuk menikmati indahnya alam Indonesia? Apakah yang seperti VOC dulu, yang mana mencuri rempah-rempah, mengambil hak warga negara Indonesia kembali? Tergantung sih ya. Kalau banyak kan influencer dari luar negeri itu belajar bahasa Indonesia, yang mana dia cuma bilang aku cinta Indonesia, sampai videonya tuh like-nya ratusan ribu. Kita itu masyarakat karena mereka tahu pasar online di pasaran Media kayak itu. media di Indonesia itu kayak apa ya, masyarakatnya bisa dibilang
over proud kalau bahasanya saya. Kayak misalnya mereka terlalu bangga ketika orang luar negeri menggunakan bahasa kita. Padahal waktu kita makan burger nggak ada tuh orang-orang luar negeri yang heboh gitu kan. Kenapa kalau orang luar negeri makan bakso kita heboh kan gitu? Ya itu sih pandangan saya. Saudara ada tanggapan tentang kenapa negara lain ingin mempelajari bahasa Indonesia? Kemungkinan itu ada beberapa hal seperti yang disampaikan sebelumnya. Nah, untuk bahasa Indonesia ini orang asing atau negara lain itu berusaha untuk mempelajari bahasa Indonesia agar bisa berkomunikasi secara langsung tanpa adanya perantara jikalau dia atau sekelompok orang dari luar negeri ingin berkunjung ke negara kita begitu. Sedangkan negara kita ingin belajar bahasa luar juga ya kan? Iya, begitulah ada Ada timbal baliknya gitu. antara negara. Saling menguntungkan. Jadi menurut teman-teman positif nggak sih kalau bahasa Indonesia dipelajari sama bahasa asing? Menurut saya sih itu ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Emang ada dampak negatifnya apa tuh kira-kira? Kalau dampak negatifnya, kalau bahasa Indonesia itu digunakan dengan sembarangan tanpa adanya sistematika penggunaan yang tepat. Misalnya gini, kalau kita berbicara dengan orang tua itu kan pasti dengan sopan dan santun, sama teman seangkatan kita itu biasa-biasa aja. Kayak aku bilang, "Hai bro," itu biasa aja. Nah, kalau untuk menggabungkan bahasa Inggrisnya itu misalnya "It's okay bro", nah teman seangkatan kita ini kan pasti mengerti. Nah, kalau untuk orang tua kita bilang kepada mereka, itu pasti sebagian mereka nggak paham atau tidak mengerti begitu karena dulunya mungkin mereka terbiasa menggunakan bahasa daerah ya dengan bahasa Indonesia saat ini. Itulah kalau dampak negatifnya. Menambahkan Mas? Udah pas lah kayak yang dibilang Obat tadi. Karena bahasa Indonesia kan seperti yang tadi kita bahas udah mulai dipelajari di luar negeri ya kan. Iya. Bahkan ada nama kurikulumnya itu BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Itulah yang dipelajari di 52 negara di luar negeri, di luar Indonesia sebagai kurikulum mata kuliahnya. Kalau boleh tahu itu bagaimana sih guru mengajar, apakah gurunya diambil dari orang Indonesia atau gurunya yang dari negara itu? Gurunya ada yang sudah ahli dalam bahasa Indonesia tapi guru asing, tapi ada juga yang gurunya orang Indonesia itu ada. Yang pintar bahasa Inggris? Enggak, iya. Yang pintar bahasa Inggris ngajar ke sebenarnya enggak harus bahasa Inggris, tergantung negara. Misalnya dia mengerti bahasa Vietnam, dia bisa ngajar Vietnam kan gitu. Oke, paham. Tapi menurut kalian, kalau negara orang luar belajar bahasa Indonesia, di mana sih kesulitan bagi mereka? Kalau kita kan mungkin kalau belajar bahasa Inggris kesulitannya karena tulisan dengan bacaan kan beda. Ya. Sedangkan kita tulisan sama bacaan kan sama. Ada nggak menurut kalian kesulitan oleh orang luar belajar bahasa Indonesia? Kesulitan. Kalau kesulitan menurut saya sih, kalau awal-awal itu misalnya orang luar atau orang tua kita yang dulunya terbiasa menggunakan bahasa daerah itu akan kesulitan untuk mempelajarinya jikalau mereka sudah membiasakan diri atau sudah menempatkan diri, memposisikan diri mereka, itu bahasa Indonesia mudah mereka mengerti sesuai dengan perkembangan zaman aja sih menurut saya. Mungkin sekira terkait dengan logat, cara pengucapan, aksennya lah. Mungkin lidahnya Iya, belum kan kalau pengucapan bahasa Indonesia juga berbeda dengan aksen pengucapan bahasa luar gitu. Kayak misalnya kita orang Indonesia yang mengucap aksen bahasa British itu kan susah gitu. Mungkin ya kendalanya di situ lah. Tapi kalau yang nama belajar ya pasti bisa lah pelan-pelan. Yang penting ada usaha belajar. Cukup
Iya, cukup banyak kok orang luar negeri yang belajar bahasa Indonesia, dia ahli, dia tinggal di Indonesia sampai sekarang gitu. Kayak ada tuh nama YouTuber namanya Londo Kampung. Dia bisa selain bisa bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Jawa juga. Dia jadi terkenal di Indonesia gitu. Ya itu efek yang saya bilang tadi itu, tergantung sama market di Indonesia juga. Kan orang Indonesia suka kalau budaya kita dipakai sama orang luar negeri gitu. Kalau di Indonesia kan ada di Bali namanya itu kampung Inggris, yang mana orang rata-rata di kampung itu bisa bahasa Inggris. Itu kan orang lokal. Kalau di luar ada nggak yang kalian ketahui yang bisa ada kampung yang bisa berbahasa Indonesia? Oh, kurang tahu sih. Kurang tahu ya masalah situ. Kalau itu sih belum ada sih, tapi itu hanya di beberapa daerah aja, nggak dipublikasikan secara online gitu. Mungkin kalau kita searching mungkin ada kali ya. Ya mungkin sekian yang bisa kami bahas di podcast oleh kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.